Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 2 tema 4, subtema 2 pembelajaran 3 mengenai hidup bersih dan sehat di sekolah. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui akibat kelas yang tidak bersih. Yang kedua, melakukan gerakan tari menyapu lantai yang diiringi dengan musik. Dan yang ketiga, mengetahui jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Nah, sebelumnya Ibu mau meminta tolong untuk mengisi survei video pembelajaran di atas, atau dapat kalian klik langsung pada deskripsi box di bawah ini ya. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Dayu dan teman-teman belajar tentang ruang kelas yang tidak bersih. Ayo mengamati, dengarkan temanmu membaca teks percakapan guru, Dayu, dan teman-teman berikut ini ya. Tahukah anak-anak Ibu bagaimanakah kelas yang tidak bersih? Tahu Bu, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan Bu. Benar Bu, kelas yang tidak bersih juga banyak kuman Bu. Bagus anak-anak Ibu, sampah harus dibersihkan, kemudian dipisahkan. Ada sampah basah dan ada sampah kering. Kita harus selalu menjaga kebersihan ya nak. Nah, sekarang ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dari teks percakapan. Yang pertama, apa isi teks percakapan guru, Dayu, dan teman-temannya? Jawabannya adalah iya, ciri-ciri kelas yang tidak bersih. Lalu bagaimanakah ciri-ciri kelas yang tidak bersih? Banyak sampah yang berserakan dan akan banyak kumannya. Untuk nomor 3, 4, dan 5 silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Ayo berdiskusi, isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Misalnya yang mendatar, binatang amat kecil yang menyebabkan penyakit. Lalu nomor 1 menurun, tidak mengandung air. Lalu nomor 2 menurun, mengandung air. Nah, silakan kalian jawab sesuai dengan pertanyaannya pada tempat yang telah tersedia. Nomor 1 tadi, apa binatang yang amat kecil yang dapat menyebabkan penyakit? Iya, jawabannya adalah kuman. Benar sekali. Lalu nomor 1 menurun, jawabannya adalah kering. Nah, untuk nomor 2 menurun, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Judulnya adalah kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit, misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga. Penyakit pun tidak akan bersarang. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Lihatlah suasana kelas berikut ini. Sungguh berantakan sekali, bukan? Nah, apa isi gambar yang kamu amati?
Apa yang kamu lakukan jika melihat kelasmu seperti pada gambar? Ayo menulis. Tuliskan tentang kelas yang tidak bersih berdasarkan pengamatanmu. Judulnya adalah kelas yang tidak bersih. Misalnya, kelas yang tidak bersih adalah kelas yang kotor, sampah berserakan di mana-mana, kursi dan meja tidak teratur, pot bunga yang tumpah dan tanah yang berserakan. Suasana kelas yang seperti itu dapat menyebabkan berbagai penyakit. Silakan kalian teruskan ya, diskusikanlah bersama orang tuamu. Lalu bacakan laporanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Ayo mengamati. Kelas yang tidak bersih harus dibersihkan. Kelas harus disapu agar tidak ada debu yang menempel. Gerakan menyapu dapat membentuk gerakan tari. Masih ingatkah kamu gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari? Amati kembali gambar di bawah ini dengan teliti. Perhatikan gerakan kepala, tangan, dan juga kaki. Lalu ayo mencoba. Sebelumnya kamu sudah melakukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari yang diiringi dengan alat musik. Sekarang coba lakukanlah gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari dengan hitungan. Misalnya saja 2 kali 8 selang-seling dengan arah yang berbeda. Jika sudah bisa, iringi kembali dengan alat musik. Misalnya saja gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Berikut ini adalah gendang, rebana, tamborin, dan tifa. Jika alat musik di atas tidak ada, dapat digunakan benda-benda di sekitar kelasmu. Misalnya saja botol plastik bekas. Seperti pada gambar berikut ini. Dayu yang menari, Edo bermain gendang, Udin bermain tamborin, dan Bayu bermain botol bekas. Ayo mengamati. Coba amati kembali gambar alat musik tifa. Permukaan dinding tifa membentuk pola bangun datar. Nah, yang ini berbentuk segitiga, sedangkan yang ini berbentuk segi empat. Segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Tahukah kamu contoh bangun datar yang lain? Coba amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, ini adalah segi 5. Lihatlah. Nah, ini adalah segi 6. Ayo kita hitung berapa banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya masing-masing. Yang pertama segi 5. Kita hitung bersama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata sisinya ada 5. Lalu sudutnya ada 5 juga. Dan titik sudutnya juga ada 5. Makanya disebut dengan segi 5. Lalu yang berikutnya, sisinya ada 6. Dan titik sudut serta sudutnya juga ada 6. Makanya disebut dengan segi 6. Seperti ini. Sekarang ayo berdiskusi. Tentukanlah bangun datar yang sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudut berikut. Nah, kita lihat yang pertama. Ada bangun huruf D. Ternyata bangun huruf D memiliki sisi, sudut, dan titik sudut 5. Yang mana lagi? Iya, bangun A dan bangun C. Lalu yang memiliki sisi, sudut, dan titik sudut 6 adalah bangun D dan bangun E. Benar sekali. Ayo berlatih. Untuk meningkatkan pemahamanmu, coba kelompokkan bangun-bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya ya. Bangun datar yang berbentuk segi 5. Bangun nomor 1, bangun nomor 2, dan bangun nomor 5. Silakan kalian tentukan bangun datar yang berbentuk segi 6. Hubungkan pada gambar seperti contoh yang telah tersedia. Untuk kegiatan bersama orang tua membimbing siswa mengelompokkan berbagai bentuk bangun datar yang ada di sekitar rumah. Kemudian membimbing mereka menghitung banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Dadah, terima kasih.
kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.